أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak ada satu pertemuan kecuali kita memohon kepada Allah semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahannya. Senantiasa ada ilmu yang terus bertambah, ada iman yang terus meningkat, ada persaudaraan di antara kita yang semakin erat, dan berharap pertemuan ini betul-betul menjadi wasilah untuk mendapatkannya kebaikan dari Allah, kemudahan dalam berbagai urusan, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya nuansa liburan ya. Lebih ke salah libur ya. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-49, babu ijra'i ahkamin nas 'ala dhahir wa sarairuhum ila Allah taala. Berjalankan hukum-hukum terhadap manusia itu 'ala dhahir, atas yang nampak. Jadi menghukumi orang lain dengan sesuatu yang nampak. Wa sarairuhum, sedangkan rahasia-rahasia mereka, batin mereka, ilallah ta'ala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi mengawali pembahasan ini dengan mengutip surah At-Taubah ayat 5. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Fa in tabu, jika mereka taubat, wa aqamu, jika mereka dan mereka menegakkan as-salat, wa atuz zakat, mereka menunaikan zakat, fa khallu, maka bebaskanlah oleh kalian sabilahum, jalan mereka. Kalau mereka taubat, kalau mereka salat dan menunaikan zakat, maka da'uhum wa la tata'arradu lahum bi syai'in minal qatl. Biarkan mereka, tinggalkan mereka. Ini berkenaan dengan di surah At-Taubah, peperangan ya. Karena bisa jadi ditawan, bisa jadi dibunuh. Maka jika mereka tobat, jika mereka melakukan sholat dan zakat, mereka bebaskan. Tidak boleh harta, darah, kehormatan mereka jadi haram. Qad asbahu muslimina hukman, dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan melaksanakan sholat, dengan menunaikan zakat, maka mereka sudah menjadi seorang muslim. Asbahu muslim, mereka sudah beragama Islam. Sawa'un kanu shadiqin fi islamihim aw mutadhahirin. Baik Islamnya itu serius, jujur, benar, datang dari hati, dia keluar dari agama sebelumnya lalu memeluk agama Islam,
Atau bisa jadi karena ada takut, bisa jadi ada motivasi lain sehingga syahadat yang diucapkan itu pura-pura. Ya, bisa jadi orang menyatakan la ilaha illallah itu jujur hati dan ucapannya, bisa jadi ucapannya tapi tidak dengan hatinya. Tapi Bapak Ibu, bagi kita jangan menelisik hatinya. Tidak usah kemudian kita sampai suudzon dengan niatannya. Kita menghukumi yang nampak. Dia baca syahadat, dia baca la ilaha illallah, dia sholat, dia zakat, selesai. Maka tidak boleh diganggu. Terhormat darahnya, hartanya, juga kehormatannya. Nah, ini makna dari fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakat fa khallu sabilahum. Saya sekali lagi Bapak, di bagian akhir ya saya sampaikan sawa'un kanu shadiqina fi islamihim aw mutadhahirin. Baik mereka jujur dengan keislamannya ataupun pura-pura. Mungkin Ayah Jamin mau pura-pura masuk Islam karena ingin menikahi muslimah? Oke. Ya. Tapi sekali lagi tidak boleh kita menelisik urusan niatan-niatan. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Hadis yang pertama yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat, wa yutuz zakah, mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka mengerjakan hal tersebut, syahadat, salat, zakat, asamu, mereka memelihara minni dariku, dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum, dan hisaban mereka Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, Rasul mengatakan aku diperintah untuk memerangi manusia. Manusia ini ya seluruh manusia, penyembah berhala, orang-orang musyrik. Tapi tidak seruan ini dengan ahli kitab ya. Karena ahli kitab sudah gugur ya, menyerang mereka lisukuti kitabihim bidat jizyah. Ahli kitab yang sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin, mereka tetap dengan keyakinannya, tetapi mereka membayar jizyah, maka mereka terjaga, tidak boleh diperangi. Jadi siapa sasarannya? Mereka adalah para penyembah berhala, orang-orang musyrik di luar ahli kitab. Saat itu begitu. Ini yang disebut dengan an-nas. Sampai mereka bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, lalu menegakkan sholat, lalu menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu, jika mereka mengerjakan tiga hal tadi, asamu minni, mereka terpelihara dariku. Ini mana'u wa hafidhu, mereka terhalang, mereka terjaga dariku harta dan darahnya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa yang disebut dengan hak Islam? Mereka sudah syahadat. Mereka juga menunaikan, melaksanakan sholat,
mereka juga menunaikan zakat, tetapi ada hak Islam yang membuat mereka harus ditumpahkan darahnya. Nah, di dalam hadis Imam At-Tabrani, wa ma haqquha, apa yang disebut dengan hak Islam itu? Zinan ba'da ihsan. Dia muslim, dia rajin sholat, dia juga senantiasa menunaikan zakat, tetapi dia berzina padahal sudah memiliki pasangan. Maka di dalam hukum Islam, orang yang berzina padahal dia memiliki pasangan itu dirajam. Rajam itu dibunuh, dilempari batu sampai meninggal. Maka mereka tidak lagi sholat zakatnya itu tidak mencegah darah mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran di dalam Islam yang di dalamnya sudah ada aturan. Orang yang sudah menikah lalu melakukan perzinahan, maka hukumnya dirajam. Rajam itu dilempari batu sampai meninggal. Apalagi kufrun ba'da iman, murtad, apalagi qatlu nafsi, membunuh manusia. Karena di dalam Islam ada hukum qisas, membunuh dengan sengaja maka dia dibunuh. Nah, ini makna hakul Islam. Terjaga darahnya, terjaga hartanya, kecuali dengan hak Islam. Makanya dia syahadat, dia sholat, dia zakat. Tapi kalau dia berzina padahal sudah punya istri, maka darahnya keluar. Dia syahadat, dia sholat, dia zakat, tapi membunuh dengan sengaja, maka dia dikisos, dibunuh lagi. Nah, itu makna hakul Islam. Jadi tidak otomatis karena sudah syahadat, sholat, zakat, lalu berzina pun dibiarkan, lalu membunuh pun dibiarkan. Tidak demikian. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Yang pertama, al-qitalu fil Islam li ahli al-awthan hatta yadkhulu fil Islam. Memerangi peperangan di dalam Islam kepada ahli penyembah berhala sampai mereka masuk Islam. Ini mudah-mudahan ini makna memerangi itu, karena kalau kita baca sejarah itu Rasulullah tidak memulai peperangan. Peperangan itu sifatnya penyelesaian terakhir setelah tidak bisa berdamai dan tidak memulai. Tetapi ketika diingatkan lalu mereka yang memulai, maka terjadi peperangan. Gitu ya. Seperti Bani Quraidah, Bani Qainuqa sudah diingatkan. Ketika diingatkan malah mereka mengatakan kalian menang dari perang Badar itu, mereka bukan ahli perang. Jadi mereka menantang perang, baru kemudian Rasulullah mengirim pasukan. Jadi mudah-mudahan jangan difahami makna umirtu an uqatilan nas, memerangi itu. Lalu kemudian kita Islam seakan-akan image-nya disebarkan dengan pedang, Islam disebarkan dengan peperangan, gitu ya. Nah, bagaimana kewajiban kita mendakwahi mereka sampai akhirnya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman. Dan keislaman mereka ditandai dengan wa dalilu dukhulihim fihi nutquhum bisyahadatain. Keislaman mereka ditandai dengan ucapan mereka terhadap dua kalimat syahadat. Lalu iqamatuhum lis-shalah. Lalu ada hukum zakat. Keislaman mereka ditandai dengan syahadat, salat dan zakat. Jadi kita disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk terus menyebarkan dakwah Islam sampai mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai memeluk Islam. Dan keislaman mereka ditandai dengan tiga hal dalam hadis ini: mengucapkan syahadat, melaksanakan salat, menunaikan zakat. Ya, di hadis ini demikian. Wa kadza i'tirafuhum baqiyat arkanil Islam. Begitu juga dengan pengakuan mereka terhadap rukun Islam yang lain. Karena kita tahu di hadis Rasulullah bahwa bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Selain 3 yang disebutkan di sini, ada puasa Ramadan dan ibadah haji.
Jadi ada pengakuan, tetapi di hadis ini hanya disebutkan 3. Yang berikutnya, lalu dikatakan wa inna ma lam tadzakkar fil hadis. Adapun tidak disebutkan, diceritakan di dalam hadis ini, bisa jadi saat itu lam takun qad furidat waqta ini. Bisa jadi saat itu belum diwajibkan haji. Haji itu diwajibkan tahun 6 Hijriah. Gitu ya. Nah, bisa jadi saat itu belum, atau mencukupkan dengan apa yang sudah disebutkan. Wa annahu la yuqataluna ala adamil qiyamah, tetapi mereka tidak diperangi ketika tidak mengerjakan, ketika taruh hukum meninggalkan sholat saja. Ada hadis al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan antara kita dengan mereka itu sholat. Orang yang meninggalkan sholat faqad kafar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak difahami tekstual faqad kafar maka dia sungguh kafir. Nah, ada kafir yang mengeluarkan dari keislaman. Ada yang kemudian kafir hanya dianggap mengingkari nikmat. Orang yang meninggalkan sholat disertai dengan keyakinan tidak wajib sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak wajib, maka dia sudah keluar dari Islam karena dia sudah menghilangkan syariat Allah. Tapi kalau orang tidak melaksanakan sholat, lalu ditanya apakah zuhur itu wajib? Wajib. Apakah asar itu wajib? Wajib. Maka ketika dia tidak melaksanakan sholat, dia tetap dihukumi sebagai muslim, tapi dosa meninggalkan sholat. Ya, jadi maksudnya tidak masuknya i'tiqadi. Kalau keyakinan sholat zuhur itu tidak wajib, ini masuknya i'tiqadi. Kalau ibadah haji itu dikatakan tidak wajib, ini i'tiqadi. Kalau Ramadan, puasa Ramadan itu dikatakan, ya sekarang udah modern, maka tidak lagi kita puasa. Puasa itu hanya untuk orang-orang dulu ketika belum banyak makanan dan sebagainya. Maka keyakinan seperti ini mengeluarkan dia dari Islam. Karena zakat puasa itu ya termasuk prinsip di dalam Islam. Allah kokohkan, Rasul kokohkan, Quran hadis jelas menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan. Jadi kalau orang mengatakan tidak wajib puasa Ramadan, maka dia sudah keluar dari Islam. Tapi kalau orang tidak puasa Ramadan, ketika ditanya puasa Ramadan wajib tidak? Wajib, tapi dia tidak puasa. Ayah, kira-kira begitu. Ya, gitu ya. Maka dia tetap berada di daerah Islam. Dia tidak keluar, tidak menjadi kafir, tetapi dia dosa meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan tidak mudah mengkafirkan orang lain. Hati-hati. Yang kafir harus ditegaskan kafir, tapi kita tidak boleh dengan mudahnya mengkafirkan orang lain. Gitu ya. Yang contohnya yang datang ke dukun, man ata kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Orang yang datang ke dukun lalu membetulkan ucapan dukun, sungguh dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka apakah orang yang datang ke dukun itu langsung keluar dari Islam? Nah, itu dia yang saya katakan, jadi jangan mudah mengkafirkan orang. Ya, apalagi kita tahu bahwa iman itu ada 60 atau 70 sekian, begitu. Bisa ya? Jadi mudah-mudahan kan ayat gampang mengkafirkan batu. Ingat ya, kalau perkataan itu tidak menjadi milik dia, maka perkataan itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Orang yang jelas-jelas melakukan amal kafir, maka kita harus mengatakan kafir. Tapi kalau orang karena beda pemikiran, jangan sampai kita mudah mengkafirkan orang lain karena pemahaman. Ya, apalagi mereka juga
sampai karena di luar jamaahnya maka kemudian mengkafirkan jamaah yang lainnya. Hati-hati. Sekali lagi, kita tidak menyepelekan, tapi kita juga tidak berlebihan. Yang jelas kafir harus tegaskan kekafirannya, tapi yang tidak tegas-tegas maka jangan mudah mengkafirkan orang. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wa idza a'lanu ad-dukhul fil Islam, kalau mereka mendahirkan masuknya ke dalam Islam, mengumumkan masuknya ke dalam Islam, maka harumat qurri'at dima'uhum wa amwaluhum, haram darah-darah mereka, harta-harta mereka, wa hisabu bawatinihim wa sidqu qulubihim Allah Ta'ala. Sedangkan hisaban perhitungan batin-batin mereka, benar hati mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini Bapak Ibu dijadikan tema gitu ya. Ketika di dunia menghukumi yang nampak, kelak di akhirat hati. Ya, kalau nanti di akhirat maka yang Allah lihat itu hati, motivasi. Illa man atallaha biqalbin salim. Karena bisa jadi ada orang salat, bisa jadi ada orang zakat, bisa jadi ada orang puasa, haji, tapi ternyata dia niatannya hanya untuk menarik simpati orang, agar orang mengatakan dia orang soleh, agar orang senang lalu kemudian bisa dekat, begitu. Maka di akhirat yang seperti itu sia-sia, karena Allah meminta dari kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi itu hukumnya nanti di akhirat. Akhirat itu yaumul tublas sarair, di saat rahasia-rahasia Allah bukakan. Ya, itu akhirat. Nah, sedangkan kita di dunia jangan sampai mengambil bagian Allah. Kita di dunia menghukumi yang nampak. Dia syahadat, dia rajin sholat, kita saksikan dia suka hadir di kajian, dia juga suka menitipkan zakat, saksikan dia muslim. Titik. Adapun dia ngasih zakat, ngasih infak, motivasi di balik itu jangan sampai ditulis oleh kita. Ya, jika nama beda 2024 bagus itu urusan dia. Tapi Bapak Ibu jangan berlebih-lebihan, karena kita tidak tahu, bisa ada orang yang kelihatan ria ternyata ikhlas, bisa jadi ada orang yang ikhlas ternyata ria. Kita tidak tahu motivasi niatan hati mereka. Maka dikatakan wahisabu bawatinihim, perhitungan batin mereka, kemudian masalah kejujuran hati-hati mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita menghukumi dalam muamalah yang nampak saja. Jadi hukum di dunia yang nampak, fahkum bil zawahir. Sedangkan kelak di akhirat hati. Ya, di dunia yang nampak, sedangkan kelak di akhirat hati. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ada bahasa hisabuhum Allah Ta'ala, nah ini pun ada isyarat agar betul-betul tathhirul qulub, membersihkan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat tampilan-tampilan kita, bentuk-bentuk kita, tetapi yang Allah lihat itu hati-hati kita. Hati itu tempat apa? Tempat niat, tempat motivasi. Ya, maka ada gambaran kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah yasiru amalan dunya. Ada amalan-amalan yang terhitung sebagai amalan akhirat, ada sholat, ada tilawah, ada zakat, tapi hanya jadi amalan dunia, tidak jadi amalan akhirat. Kenapa? Bisu'in niyah, karena jeleknya niat. Tilawah dibaguskan biar orang lain memuji, itu. Datang ke masjid biar orang lain menganggap soleh, sebagainya, gitu ya. Salat dilamakan biar disebut orang khusyuk. Nah, itu amalan-amalan akhirat yang hanya jadi amalan dunia. Sebagaimana wakam
amali dunia yasiru amal akhirah. Banyak amalan-amalan dunia tapi jadi amalan akhirat. Ada sampah diambil, ada pohon tumbang dibetulin, sepertinya amalan dunia. Tapi karena niatnya ikhlas, bagus, maka amalan-amalan dunia justru menjadi amalan akhirat. Kita pernah bahas ya di hadis Riyadhus Shalihin ini, ada orang yang lalu lalang kesana kemari jalan-jalan menikmati indahnya surga hanya gara-gara pohon tumbang dia betulkan karena di dalam hatinya takut mengganggu orang yang berjalan, ingin membuat nyaman orang berjalan. Coba ya, kita sholat 2 menit, kita sholat 5 menit, lalu bandingkan dengan kita bikin orang jalan yang dilalui itu nyaman, tidak ada duri, tidak ada gangguan. Sholat kita sendiri, tapi yang lewat jalan itu bisa dihitung berapa orang yang mendapatkan keamanan dan kenyamanan di saat berjalan oleh perbuatan kita. Maka ini Bapak sekalian, jangan sampai amalan-amalan dunia dianggap sepele. Jika niatannya baik, maka itu akan menjadi amalan akhirat yang dahsyat. Ya, ada orang yang ibadahnya biasa-biasa, enggak spesial, tapi Allah berikan kedudukan tinggi, agung di akhirat. Kenapa? Karena akhlaknya. Ya, saya ini ulang-ulang, ibadah itu ya kita yang melakukan dan kita yang merasakan. Tapi akhlak, sebanyak orang yang berinteraksi itu yang merasakan kebaikan dari akhlak kita, dan itu menjadi pahala. Apalagi kalau akhlak kita itu amalannya yang jariah, amalan yang terus menerus, maka selama orang merasakan kebaikan itu, selama itu pula jadi pahala bagi kita. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hadis yang berikutnya dari Abu Abdullah Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala." Orang yang mengatakan la ilaha illallah lalu mengingkari yang diibadahi selain Allah, maka haram hartanya, haram darahnya, dan perhitungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hampir sama. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah ya, tentu disertai dengan Muhammadun Rasulullah. Lalu dia mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. La ilaha, diingkari semuanya, dibenci, dijauhi, dihilangkan. Lalu setelah itu dihadirkan Allah, dicintai, ditegakkan, ya, dan Muhammad sebagai utusan Allah. Maka haram hartanya, haram darahnya, sedangkan motivasi-motivasi niatannya itu diserahkan kepada Allah. Hadis ini pun Bapak Ibu sekalian hampir sama muatannya dengan hadis yang pertama, dan ada tambahan kewajiban kita wujubul bara'ah minal ma'budat al-batilah jami'an. Kewajiban kita untuk berlepas diri dari yang diibadahi secara batil semuanya. Makanya konsep la ilaha illallah itu ada la ilaha, ada al-bara', berlepas diri. Illallah ada wala, loyalitas. Gitu ya. Ada kebencian dan kecintaan. Ketika kita mencintai Allah, maka kita harus membenci Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi itu biasa kalau kita sukai gitu ya Tuhan, kemudian kita nanam contohnya pohon ya, tapi dengan kondisi kebun yang banyak rumput dan sebagainya, hasilnya kira-kira gimana? Halo? Hasilnya bagus. Jangan-jangan ya yang kita tanam itu mati karena banyaknya tumbuhan yang mengganggu. Jangan-jangan. Maka begitu juga dalam konsep Islam dalam tazkiyah. Ini kan metode tazkiyah itu la ilaha illallah. La ilaha, ada takhalli, menghilangkan kotoran-kotoran. Karena syirik itu kotoran terbesar yang akan menghalangi kita dengan Allah.
Lalu ada illallah, tahalli, menghiasi diri. Ya, jadi konsep tasbih itu ada tahalli, mengosongkan kotoran-kotoran, membersihkan diri dari kemaksiatan. Kemaksiatan terbesar apa? Syirik. Lalu setelah membersihkan diri, jangan sampai sudah bersih tidak ditanami, nanti bakal muncul lagi itu rumput-rumput yang lain. Gitu ya. Maka nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Ketika kita tidak suka dengan konsep yang lain, lalu kita tidak menanamkan konsep Islam, jangan-jangan nanti akan muncul konsep yang baru, dan itu yang kemudian yang tumbuh. Maka ketika konsep di luar Islam kita tidak sukai, setelah kita geser, dihilangkan secepatnya. Nilai-nilai Islam itu harus ditanam. Gitu ya. Ada apa? Takhalli, ada tahalli. Ya, kami ibu mau berhias itu kan takhalli itu mandi heula kotoran yang ada di badan dihilangkan. Nah, baru tahalli berhias. Pakai apa? Pakai pupur. Ketinggali gas kolot. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi muatan selain dari hadis yang pertama, wujubul bara'ah minal ma'budat al-batilah jami'an. Wajibnya berlepas diri dari yang diibadahi secara batil semuanya. Jadi menghadirkan illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Dari Abi Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Al-Miqdad berkata, qultu li Rasulillah, aku berkata kepada Rasulullah, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqtatalna. Apa pendapat engkau wahai Rasul, jika aku bertemu dengan seorang dari orang kafir, faqtatalna, lalu kami berperang, fadaraba ihda yadayya, lalu dia memukul gitu ya, istilahnya apa, menebas salah satu dari tanganku bisayf, dengan pedang. Pakotah, dia memotong. Bahasa untuk tangan apa? Potong ya. Nah, dia memotong tanganku. Summa ladza minni, lalu kemudian bersembunyi dariku bisyajaratin, di belakang pohon. Faqala aslamtu lillah. Setelah memotong tangan, kemudian dia bersembunyi, setelah itu mengatakan, aku Islam karena Allah, kan begitu. Sudah memotong tanganku, lalu kemudian dia bersembunyi dan mengatakan, aku Islam karena Allah. A'aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalah. Apakah aku membunuhnya? Bolehkah aku membunuhnya setelah dia mengatakan demikian? Ya, ini kasusnya perang, tangan kita sudah putus satu, lalu kemudian si musuh bersembunyi, baru mengatakan setelah itu aku Islam, aku masuk Islam, aku masuk Islam. Apakah aku boleh membunuhnya? Ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? La taqtuluh. Tidak boleh membunuhnya. Ya. Lalu aku berkata lagi, ya Rasulullah, qata'a ihda yadayya, dia telah memotong, dia telah memutuskan salah satu dari tanganku. Ya, summa qala dzalika ba'da ma qata'aha. Lalu dia ngobrol, dia ngomong, dia mengucapkan itu setelah dia memutuskan tanganku, setelah memotong tanganku. Faqala la taqtuluh. Enggak boleh membunuh. Fa inna qatlahu, sesungguhnya membunuhnya, fa in qataltahu, jika engkau membunuhnya, fa innahu bimanzilatika, maka dia berada dalam posisimu qabla an taqtulah, sebelum kamu membunuhnya. Ini Al-Miqdad posisi muslim kan? Ya, posisi dia seorang muslim. Maka kalau kamu membunuhnya, fa innahu bimanzilatika, maka sesungguhnya dia itu sudah berada di posisi kamu, berada dalam posisi seorang muslim, maka tidak boleh seorang muslim dibunuh. Wa innaka bimanzilatihi, dan kau berada di posisi dia. Qabla ayyaqula kalimatahu allati qala, sebelum dia mengatakan ucapan.
Kalau engkau membunuhnya, berarti dia di posisi kamu sekarang seorang muslim. Sedangkan kamu di posisi dia sebelum menyatakan la ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, pelajaran penting bahwa sesuatu yang datang, ucapan atau perbuatan yang mengindikasikan dia masuk Islam, gitu ya, maka itu menjadikan haram membunuhnya. Jadi kalau sudah ada ucapan la ilaha illallah, maka haram. Atau perbuatan. Jadi keislaman itu bisa dibuktikan dengan perbuatan atau bisa dibuktikan dengan ucapan. Sedangkan untuk urusan hati tadi, hisabuhum Allah, diserahkan kepada Allah. Jadi kalau orang sudah mengucapkan, orang sudah melakukan, maka haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya diambil. Wa anna man qatalahu aliman bihurmati dzalik lazimu al-qisas. Orang yang membunuh dan dia tahu keharaman membunuh, maka dia wajib diqisas. Makanya kalau dia membunuh, maka dibunuh lagi. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan kabar Allah tentang qisas itu, wa inna fil qisasi hayatun, dalam qisas itu ada kehidupan, bukan ada kematian. Ya, justru karena tidak diqisas, banyak nyawa yang bisa melayang gara-gara perbuatan orang yang suka membunuh. Tapi kalau orang yang suka membunuh, kalau orang yang membunuh dengan sengaja, diniati dengan barang yang biasa dipakai untuk membunuh, dia dibunuh, maka akan ada kehidupan bagi orang lain. Orang lain jadi nyaman, hanya satu orang yang terbunuh oleh dia. Inilah kehidupan bagi yang lainnya dalam keadaan aman. Tapi kalau orang yang suka membunuh dibiarkan hidup, bisa jadi banyak orang yang nyawanya melayang, bisa jadi banyak orang yang merasa hidup tidak tenang, gitu. Nah, jadi mudah-mudahan jangan dianggap bahwa hukum Islam itu kejam, gitu. Hukum Islam itu kejam, membunuh dibunuh lagi. Ada yang nggak bunuh terkejam. Pak Bapak Ibu, ada yang nggak bunuh terkejam. Dia membunuh lalu kemudian dibunuh, kan begitu. Dan dibunuh pun kalau dia sengaja. Maka kan dalam hukum qisas itu ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan tidak sengaja. Tidak sengaja itu tidak dibunuh. Ada kasus tidak sengaja seperti peluru salah sasaran, tidak diniati. Atau tidak dengan benda yang biasa dipakai membunuh. Pemibala dulu ayah budak nakal kan dicepret menyeret. Pas dicepret mau, coba pas dicepret mau, kan ini bukan perkara yang biasa dipakai membunuh. Nah, itu yang bahasa semi sengaja. Beda dicepret tampuk pedang gitu ya. Dicepret pedang putus hulunya itu beda. Ini dicepret tuh punyere pada hiji pada itu tadi kan begitu. Cuma kebenaran pas takdir dia meninggal, pas dicepret mau kan. Nah, itu kan maka ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang semi sengaja, gitu. Semi sengaja. Maka ada aturannya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita kembali. Wa man kana jahilan aw muta'awwilan wajabat alaihi adiyat. Kalau tidak tahu, ya, atau karena mentakwil, kenapa dia membunuh? Ya dia hanya sebatas hanya untuk melindungi diri supaya tidak dibunuh. Gitu. Maka orang yang seperti ini tidak dibunuh, tetapi wajib membayar diyat kepada keluarga yang dibunuh. Ya, kalau tahu dibunuh. Tapi kalau karena ketidaktahuan atau karena ada penafsiran lain, maka dia wajib mengeluarkan diyat. Ya. Seperti yang terjadi dengan kasus Usamah bin Zaid. Nanti kita baca hadisnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Kasus yang sahabat itu
berprasangka mereka melakukan keislamannya, mengucapkan la ilaha illallah hanya sebatas untuk melindungi diri supaya tidak dibunuh. Gitu. Kita baca hadis yang ketiga, Bapak sekalian. Ini dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah mengutus kami ke Khuraqah bin min Juhainah, mengutus ke Khuraqah dari Bani Juhainah. Fasabbahna al-qaum ala miyahihi. Kami mendatangi mereka di pagi hari di tempat sumber mata air mereka. Kami dan seorang dari Ansor mengejar seseorang dari Bani Juhainah. Falamma wasyinahu, ketika kami mengepungnya, qala la ilaha illallah. Jadi ada satu orang yang dikejar setelah dikepung oleh Usamah dan ada satu orang dari Ansar. Kemudian dia mengatakan la ilaha illallah. Fakaffa'an wal Ansar. Sedangkan orang Ansar ini menahannya, tidak membunuhnya. Tetapi wa ta'antuhu biruhmi hatta qataltuhu. Sedangkan Usamah menikam dengan tombaknya sampai dia meninggal. Jadi sahabat Ansar ditahan karena dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Sedangkan Usamah tidak. Dia dengan tombaknya tikam orang tersebut sampai meninggal. Lalu sampai ke Madinah berita itu kepada Nabi SAW. Faqala li, Rasulullah berkata kepada Usamah. Rasul berkata kepadaku, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Nah, qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidan. Ya Rasul, dia melakukan itu hanya sebatas perlindungan. Maka ini alasan Usamah kenapa membunuh. Nah, dia cuma tipuan saja, siasat saja, menyatakan keislaman karena sudah terkepung. Dia tidak mau dibunuh lalu mengatakan la ilaha illallah. Dan Bapak Ibu, Rasulullah itu sampai berapa kali aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Rasul terus mengulang-ulang orang yang telah mengatakan la ilaha illallah, ulang-ulang sampai kata Usamah, aku berharap ya aku ini belum masuk Islam hari itu. Ya, saking merasa dosa dari pertanyaan Rasul, kau bunuh orang yang sudah baca la ilaha. Ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Lalu di hadis redaksi yang lain, aqala la ilaha illallah wa qatalta. Apakah dia mengatakan la ilaha illallah dan kau membunuhnya? Lalu Usamah mengatakan, ya Rasulullah innama qalaha khaufan minas silah. Dia itu mengatakan karena takut dengan senjata. Jadi ini takwil dari Usamah, gitu ya. Nah, kenapa Usamah tetap membunuhnya? Ya karena dia takut senjata, takut dia dibunuh, maka menyatakan. Sampai Rasul mengatakan, afala saqafta an qalbihi hatta ta'lam aqala. Ya, apakah kau sekalian tidak belah saja itu hatinya sehingga kamu tahu dia mengucapkan itu benar atau